Manusia memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan alam dan lingkungan hidup. Tetapi, manusia jugalah yang menjadi faktor utama dalam menghasilkan limbah dalam jumlah yang besar berakibat pada pencemaran lingkungan. Limbah merupakan sisa atau buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik. Limbah yang dihasilkan dapat berupa limbah cair, padat, gas, dan beracun. Di antara keempat limbah tersebut, limbah padat dan limbah beracunlah yang menjadi kontributor terbesar terhadap pencemaran lingkungan. Limbah padat merupakan hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari sisa proses pengolahan. Limbah ini dapat berupa kertas, kayu, kain, karet, plastik, metal, kaca, dan lain-lain. Limbah ini berkontribusi terhadap polusi dan mewakili konsumsi sumber daya yang tidak perlu. Sementara itu, limbah beracun adalah limbah yang bersifat korosif, mudah terbakar, jelas beracun dan dapat mengancam kesehatan manusia serta lingkungan. Sebagai contoh, limbah medis dan baterai sel kering. Limbah ini berkontribusi terhadap polusi degradasi modal alam, gangguan kesehatan, serta kematian dini. Limbah padat dan limbah beracun memerlukan penanganan agar tidak menyebabkan polusi di lingkungan sekitar kita. Penanganan limbah padat dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan limbah seperti penimbunan, insinerasi, pembuatan kompos, daur ulang sampah, dan lain-lain. Serta tak lupa juga manusia menerapkan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, guna mengurangi limbah. Sedangkan pada limbah beracun, diperlukan beberapa metode dalam penanganan limbah tersebut, yaitu dengan cara detoksifikasi dengan metode fisik, seperti memisahkan antara padatan dan cairan limbah dengan cara filtrasi, koagulasi, atau thickening. Dan melakukan detoksifikasi dengan metode bahan kimia, seperti stabilisasi atau solidifikasi, dan bioremediasi. Berbicara tentang limbah sangat erat kaitannya dengan isu-isu di lingkungan perkotaan. Contoh isu-isu yang terjadi di lingkungan perkotaan adalah urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa menuju perkotaan. Sebagian besar terdapat kota-kota yang tidak berkelanjutan yang disebabkan oleh tingginya tingkat penggunaan sumber daya, limbah, polusi, dan kemiskinan. Hal tersebut mendorong manusia melakukan urbanisasi karena dengan urbanisasi, manusia dapat memperoleh keuntungan, di antaranya pembangunan ekonomi, inovasi, pendidikan, dan teknologi yang mengalami kemajuan, serta dapat menguntungkan lingkungan karena dapat melakukan kegiatan daur ulang limbah dengan mengandalkan teknologi. Namun, di samping itu, urbanisasi juga memiliki kelemahan, yaitu dampak ekologi suatu kota menjadi sangat besar, kekurangan vegetasi sebagai pusat polusi dan masalah kesehatan, serta mempengaruhi iklim lokal yang disebabkan oleh polusi. Banyak contoh kasus yang terjadi di Indonesia berkenaan dengan isu-isu lingkungan perkotaan. Sungai Citarum di Bandung dan Ciliwung di DKI Jakarta merupakan sungai dengan kategori cemar berat. Hal tersebut diakibatkan oleh buangan limbah domestik berasal dari kegiatan rumah tangga, seperti limbah cair sisa cucian dan kotoran manusia, limbah padat seperti bungkus makanan hingga perabotan bekas, serta buangan limbah industri yang tanpa melalui pengolahan yang memperhatikan lingkungan. Lalu rencana proyek pembangkit listrik tenaga sampah Gede Bage Bandung dipandang akan menjadi proyek yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Pasalnya, proyek ini menerapkan proses pembakaran sampah yang berakibat timbulnya polutan yang berdampak pada polusi udara. Selanjutnya, fenomena urbanisasi yang kian menjadi di ibu kota tak luput dari permasalahan lingkungan. Berpindahnya penduduk dari desa ke kota menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk di perkotaan sehingga menciptakan pemukiman kumuh yang menimbulkan masalah kesehatan. Kita tahu bahwa hidup di ibu kota tak senyaman katanya. Beberapa mengalami kesulitan ekonomi dan sebabkan kemiskinan.
Padatnya penduduk yang beraktivitas juga menimbulkan banyak kemacetan sehingga merembet pada polusi udara yang lagi-lagi mengancam kesehatan dan lingkungan. Permasalahan limbah dan isu-isu di lingkungan perkotaan memerlukan solusi berkelanjutan, yaitu dengan cara memberikan informasi dan pendidikan secara konsisten, melakukan kerjasama dan kemitraan, menguasai ilmu bidang komposter, dan melakukan program penghargaan atau award dalam pengurangan sampah, serta melakukan eco-labeling. Keberlanjutan tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kemauan dan kesadaran dari masyarakat. Selama ini, indikator pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan standar ekonomi serta perkembangan kemajuan telah dijadikan dasar alasan dalam meningkatnya jumlah sampah yang harus ditampung lingkungan. Fokus pengelolaan sampah baru tertuju pada masalah teknis, dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial. Tapi, akar permasalahan utama yaitu permasalahan paradigma dan pola pikir belum menjadi pertimbangan banyak pihak dalam mengelola sampah.